angkatan 8 dari SD Negeri Karyabuana 4, Kabupaten Pandeglang. Di sini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Siti Nurjana. Beliau adalah guru kelas 5 yang akan menemani saya dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademi. Selamat siang Ibu Nur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu Nur sudah bersedia untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini. Supervisi ini sama sekali bukan untuk menilai Ibu Nur, bukan, melainkan di sini kita sama-sama belajar, Ibu. Belajar mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah kita laksanakan di kelas. Di supervisi ini nanti ada 3 tahapan, Ibu Nur. Ada kegiatan praobservasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan yang pertama, praobservasi. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kita santai aja Bu ya, relax aja. Ini hanya ngobrol-ngobrol biasa. Tujuannya apa? Tujuannya ini sebagai persiapan awal sebelum nanti kita melaksanakan supervisi di kelas agar Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri tentunya. Kita mulai Bu ya. Materi apa nih yang akan Ibu bawakan nanti di pembelajaran? Untuk pembelajaran yang akan dilakukan nanti Bu Ati, kebetulan materinya itu tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, pastinya kan ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Boleh dijelaskan Ibu tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya dimana dengan menggali informasi dari teks bacaan Bu Ati, serta mengamati gambar dari video. Siswa diharapkan mampu mendeskripsikan dari organ-organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran itu dengan menggali informasi dari teks bacaan, dari gambar, dan juga menyimak video. Siswa diharapkan mendeskripsikan organ-organ pencernaan manusia. Nah Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai Ibu sendiri apa saja ya dalam pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai, pertama bagaimana siswa, pertama pengetahuan siswa tentang organ-organ pencernaan pada manusia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterampilan siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok buat. Ini buat sering terjadi ketika siswa melakukan diskusi kelompok, itu kebanyakan siswa yang kurang aktif, di cenderung pasif gitu buat. Dimana dengan ini saya ingin sekali dengan melakukan diskusi dengan masalah yang ada tadi yang sudah saya sebutkan, dimana ketika diskusi siswa lebih banyak yang kurang aktif gitu ya, cenderung pasif. Saya harap bagaimana siswa bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Satu lagi Pak ya, khusus untuk diri pribadi saya, karena alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu baru nih, kan dari Bu Ati ya. Bu Ati setelah melakukan sosialisasi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu berarti ya, maka saya itu masukkan ke perkembangan, ke area pengembangan. Ya, ke area pengembangan. Jadi kalau saya simak ada 3 yang dikembangkan ya. Pertama, pengetahuan siswa itu sendiri tentang organ-organ sistem pencernaan manusia. Yang kedua, keterampilan siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok. Jadi Ibu berharap anak-anak ini bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, Ibu juga ingin mengembangkan kemampuan Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berarti kan untuk bisa mencapai ketiga area pengembangan itu pasti ada strategi nih yang harus disiapkan sama Bu Nur. Kalau boleh tahu apa saja nih strategi yang sudah dipersiapkan oleh Ibu? Untuk strategi yang dipersiapkan berarti mungkin saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana
saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Di mana ketika membaginya saya akan membagi sesuai minat masing-masing siswa. Kenapa saya lakukan itu? Tadi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Saya mengharapkan bahwa siswa ketika belajar bagaimana siswa aktif pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai gitu berarti. Kemudian adapun untuk model pembelajaran nanti yang saya akan gunakan ini model comparative learning berarti dengan melalui kegiatan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penjelasan itu berarti. Strateginya mantap sekali Bu Nur. Kalau tidak salah tangkap tadi pertama Bu Nur akan menerapkan pembelajaran mendiferensiasi. Bu Nur akan mengelompokkan siswa sesuai minatnya. Karena kalau sesuai minat mudah-mudahan mereka bisa lebih aktif ya Bu ya. Iya, gitu. Kemudian model pembelajarannya tadi kooperatif learning. Jadi mereka akan belajar dalam diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Tadi kata Ibu dan terakhir mungkin tadi penugasan. Baik Ibu, nah tentunya selain strategi nih pasti juga ada media atau alat pembelajaran yang harus juga disiapkan. Iya. Apa saja nih yang udah Ibu persiapkan? Untuk media dan alat pembelajaran yang sudah saya siapkan berarti tentunya ada satu hal yang penting ya, itu RPP tentunya harus ada berarti ya. Insya Allah sudah saya siapkan, ini juga ada di berarti di hadapan berarti. RPP sudah siap Ibu ya. Kemudian selain RPP, media pembelajaran saya sudah siapkan berupa gambar dan video sistem pencernaan manusia. Ada lagi buati saya sudah siapkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Dan ada lagi satu yaitu peralatan untuk kegiatan pembelajaran berupa laptop, fokus dan juga mungkin speaker aktif. Lengkap sekali alat tempurnya Ibu Nur ya. Mulai dari RPP, gambar, video, LKPD dan tadi alat penunjangnya, mulai laptop, fokus dan juga speaker aktif. Alat tentu sudah lengkap, strategi udah mantap nih Bu Nur. Kapan kita akan melakukan seperti ini? Untuk pelaksanaannya mungkin Rabu besok berarti. Rabu besok. Iya. Berarti nanti hari Rabu besok saya akan berkunjung ke kelas Bu Nur. Saya akan mengamati bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan di kelas ini. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar Bu ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Baik Ibu, nanti setelah observasi nanti kita akan bertemu lagi untuk melakukan sesi percakapan pasca observasi. Ya. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi rekan saya dalam melaksanakan supervisi akademi ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pada sehat ya? Ya. Baik, untuk hari ini kita mulai belajar. Jadi meminta silakan siapa yang mau memimpin doa ke depan. Kakak. Ya. Untuk siap belajar membaca bacanya dulu. Anak-anak semua, untuk hari ini insya Allah kita belajar dengan materi tentang pencernaan pada manusia. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan ketika kita sudah belajar tentang pencernaan pada manusia, kalian juga bisa paham seperti apa pencernaan pada manusia, termasuk organ-organ proses pencernaan pada manusia. Ya.
yang Ibu akan sampaikan apa yang sudah Ibu sebutkan tadi tentang pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia seperti ini. Ya, mungkin kalian punya gambaran. Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok. Siapa yang suka gambar? Banyak kan ya? Yang suka gambar banyak. Kemudian satu lagi, nanti kelompok yang menjelaskan seperti apa sistem pencernaan pada manusia. Ayo, semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan mengeluarkan gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap. Video yang Ibu sajikan ya. Bagaimana? Kalian paham bagaimana sistem pencernaan pada manusia? Paham. Kalau sudah paham, di sini Ibu akan memberikan tugas sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya. Nah, silakan kalian kerjakan dengan teman kelompoknya. Tadi sudah Ibu bagi kelompok. Ini untuk tugas yang suka bernyanyi. Kemudian kelompok ini tadi sukanya menulis. Kemudian ini juga sama. Nanti Ibu jelaskan ya bagaimana cara ini yang dibuat. Untuk yang menggambar ini Ibu sediakan karton untuk kalian membuat posternya. Ini gimana? Sudah? Bisa.
menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses 5. Proses penyerapan sari sel itu jadi di usus. 6. Proses penyaluran sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh melalui usus. 7. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam Kalian sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya. Yang ibu kasih pos buat kelompok 1 dan kelompok 5 semuanya. Terima kasih, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Namun sebelum ibu tutup, ibu bisa simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita tadi tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, di mana kalian sudah ketahui di sini organnya pun mulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, usus besar, kemudian ke lalu sesuai dengan tadi fungsinya fungsinya di mulut makanan punya oleh gigi, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, di mana di lambung itu dibantu oleh enzim, ya, kemudian langsung ke usus halus. Usus halus ini adalah proses penyerapan sari-sari makanan, kemudian sisanya langsung ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian hari ini kita bertemu lagi nih, masih dalam rangkaian supervisi akademik. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi, kemudian juga kegiatan observasi di kelas. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya nih, apa nih kira-kira yang Ibu Nur harapkan dari percakapan kita nanti? Ini berarti untuk kalau ditanya harapan ya, sebenarnya apa yang kita sudah datang ke kelas saya ya, jadi seperti apa saya melakukan pembelajaran. Ya, harapan besar ketika kita sudah berbincang seperti ini, ada hal yang positif yang bisa saya ambil, tentunya berkaitan dengan pembelajaran. Saya berharap nanti saya bisa melakukan pembelajaran. Jadi harapannya semoga setelah percakapan kita nanti ya Bu Nur ya, Bu Nur bisa lebih memperbaiki lagi pembelajaran di kelas. Itu mungkin ya? Iya, Bukan hanya Ibu nih, tapi saya juga seperti itu. Baik Bu Nur, menurut Bu Nur sendiri bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, berarti tentunya buat juga bagaimana ya melihat saya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Kalau saya boleh berbicara, ada hal-hal yang tentunya masih kurang buat yang saya dapat lakukan, di mana dalam tujuan-tujuan yang sudah saya tulis pada saat itu ketika sudah dipraktekkan, masih ada tujuan yang belum tercapai buat ini. Salah satunya yaitu di mana salah satu tujuan saya melakukan anak-anak melakukan diskusi dalam pembelajaran, tapi ternyata dalam diskusinya buat Mas, karena harapan saya ketika melakukan diskusi anak bisa aktif, ternyata masih ada siswa-siswa yang belum bisa aktif, bahkan pasif ketika melakukan diskusi. Jadi sebenarnya sudah berjalan lancar. Kalau saya simak dari bukuan cuma masih ada tujuan pembelajaran yang memang belum tercapai. Jadi keterampilan
anak-anak dalam berdiskusi. Kemarin kan di observasi ada 3 area pengembangan yang dikembangkan Bu ya. Pertama, pengetahuan siswa tentang organ-organ pencernaan. Iya. Kemudian peran siswa dalam berdiskusi dan juga penerapan pembelajaran diferensiasi. Kalau tadi kekurangannya di yang kedua ya. Nah kalau yang area pengembangan ke-1 dan ke-3-nya sendiri menurut Bu Nur bagaimana? Untuk di area pertama, alhamdulillah berarti melihat siswa ya kan bagaimana siswa bisa memahami tentang pesanan manusia. Alhamdulillah dilihat siswa menurut saya sudah cukup bagus. Kemudian begitu juga di yang ketiga itu. Tapi masalahnya di situ betul yang tujuan yang kedua. Padahal di situ saya membuat tujuan ketika membagi kelompok siswa, saya bagi sesuai dengan minat mereka masing-masing. Tapi tetap ketika melihat hasilnya, ketika mereka melakukan diskusi, ternyata masih ada siswa yang belum bisa aktif dalam berdiskusi. Jadi kalau area pengembangan yang pertama alhamdulillah capai ya Bu ya. Kemudian yang ketiga diferensiasi juga saya lihat sudah menerapkan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Cuma di yang kedua itu di keterampilan siswa dalam diskusi masih ada siswa yang pasif. Nah tentunya kan kekurangan itu ingin diperbaiki ya Bu ya. Kira-kira langkah-langkah apa yang sudah atau akan Ibu persiapkan untuk memperbaiki kekurangan tadi? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan, itu rencananya saya bagaimana saya mungkin akan mencari media pembelajaran yang lebih bagus. Kemudian mungkin metode juga ya, metode pembelajaran yang saya gunakan mungkin masih kurang pas. Dan juga tentunya akan saya banyak bertanya nih ke teman-teman di sekolah ini, ke teman-teman sekolah saya, seperti apa kira-kira solusi ketika saya punya masalah seperti itu di kelas. Kemudian mungkin akan juga mencari referensi, kan di YouTube itu banyak berarti ya cara-cara bagaimana melakukan pembelajaran ini. Itu mungkin buat rencana. Mantap sekali Bu. Jadi rencananya lumayan banyak ya. Kalau saya simak tadi yang pertama Ibu akan mencari lagi media pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa. Kemudian juga mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lain yang mungkin lebih tepat ya Bu ya. Terus bertanya atau diskusi kepada teman-teman sejawat yang mungkin punya pengalaman tentang bagaimana cara membuat anak aktif dalam pembelajaran. Terus satu lagi itu tadi mencari referensi ya Bu ya, dari YouTube atau yang sekarang itu dari platform Merdeka Mengajar gitu ya. Rencananya sangat bagus Ibu, sangat matang. Kira-kira kapan yang akan Ibu laksanakan rencana ini? Untuk pelaksanaannya saya akan melakukan secepatnya buat, karena saya ingin apa masalah yang sedang saya hadapi ini saya ingin cepat menyelesaikan seperti apa tidak perlu saya lakukan lagi sehingga masalah itu bisa Lebih cepat lebih baik Bu Nur ya. Tentunya kan Bu Nur juga hubungan siapa saja dengan kira-kira Bu Nur? dapat hubungan berarti terutama ya saya punya pimpinan ya ibu kepala sekolah ya kemudian teman-teman juga pasti saya punya pimpinan ya, bahkan akan saya tadi itu saya akan banyak bertanya ke teman-teman kira-kira solusinya seperti apa yang harus saya lakukan ketika saya punya kelas seperti itu. Mudah-mudahan rencananya bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik dan semoga dukungan yang diharapkan juga bisa didapatkan ya. Dan juga Bu Nur dari percakapan kita ini apa yang bisa Bu Nur sampaikan? Apa ya kira-kira saya menyimpulkannya? Nah, dari perbincangan ini mungkin saya bisa simpulkan tadi itu ya, melihat masalah yang sedang saya hadapi, mudah-mudahan setelah saya berbincang dengan Bu Ati, saya bisa punya solusi dengan apa yang sudah saya tadi siapkan ya, rencanakan. Tanya apabila kita mencari referensi ataupun yang lainnya, insya Allah itu bisa saya nanti lakukan dan mudah-mudahan masalah saya dalam pembelajaran bisa bisa lebih baik lagi.
dasar musik. Buat sama ini semua kan bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Iya, sudah sama-sama. bersedia menemani saya dalam kegiatan seperti akademi ini. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama memperbaiki diri dalam pembelajaran ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nur.